mata hitam tanpa kelopak, mulut robek dari pipi ke pipi, dan lidah panjang menjulur ke bawah dada. Selamat datang di Patok Kerep TV, channel yang akan membawa kalian ke cerita-cerita gelap dari sudut kampung, hutan, dan malam yang tidak pernah benar-benar sepi. Malam ini siapkan diri kalian, matikan lampu, pastikan pintu terkunci, dan dengarkan baik-baik. Karena cerita yang akan kalian dengar bukan sekedar dongeng. Inilah kisah gelap penghuni lonteng yang tidak pernah tidur. Malam itu Andra pulang lembur lebih larut dari biasanya. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang membuat suasana terasa janggal. Ban motornya tiba-tiba bocor di jalan yang jauh dari pemukiman. Di seberang jalan, satu-satunya bangunan yang terlihat hanyalah rumah tua besar dengan halaman penuh rumput panjang. Rumah itu tidak terlihat berbahaya, hanya kosong dan sunyi. Tapi jendela lantai 2-nya terbuka dan kain tirai lusuh di dalamnya bergerak pelan, seolah seseorang sedang mengintip. Karena tidak punya pilihan lain, Andra memutuskan berteduh sambil menunggu temannya menjemput. Begitu mendekat, dia mendengar suara kecil dari dalam rumah. Tok, tok. Seperti suara benda diketuk sangat pelan, tapi berulang. Nggak mungkin ada orang tinggal di sini, katanya. Pintu rumah itu tidak terkunci. Begitu dia membuka sedikit, aroma debu kayu lapuk dan bau tanah yang lembab langsung menerpa dia. Menyalakan senter HP dan masuk ke ruang tamu yang besar. Banyak barang lama, rak buku yang miring, kursi reot, dan potret keluarga yang warnanya sudah mulai memudar. Namun yang membuatnya merinding adalah suara dari lantai atas. Tok, tok, tok. Lebih jelas, lebih teratur, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam dinding. Andra menengguk ludah. Halo, ada orang? Kata Angga. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah perlahan di atas. Duk, duk, duk. Langkah itu terlalu berat untuk ukuran manusia. Tangga menuju lantai 2 gelap dan berdebu, namun jejak kaki terlihat jelas, seolah seseorang masih sering melewatinya. Jejak itu menuju satu titik, yaitu loteng. Di ujung tangga, tepat di depan pintu loteng, terdengar suara berbisik. Jangan buka, samar-samar, lalu menghilang. Andra mundur setengah langkah. Detak jantungnya itu cepat, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia memegang gagang pintu loteng, dan saat itu juga ketukan dari dalam berubah menjadi hentakan keras. Duk, duk, duk. Sesuatu di balik pintu itu jelas ingin keluar. Dengan tangan gemetar, Andra membuka pintunya perlahan. Cahaya senter HP menyapu ruangan gelap yang penuh barang tua. Boneka tanpa mata, koper rusak, dan baju-baju lusuh berserakan di lantai. Namun yang membuat napas Andra tercekat adalah sosok berdiri membelakanginya di sudut ruangan. Tinggi, sangat kurus, dengan rambut panjang, acak-acakan yang menutup seluruh wajahnya. Kepalanya miring ke samping seperti tulang lehernya pernah patah. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, hanya bernafas napas panjang dan berat, seperti orang yang sedang tidur sambil berdiri.
Saat Andra mundur perlahan, lantai berderit. Sosok itu menengok. Lehernya memutar lebih dari 180 derajat. Mata hitam tanpa kelopak, mulut robek dari pipi ke pipi, dan lidah panjang menjulur ke bawah dada. Dia tersenyum, senyum yang retak. "Sudah bangunkan aku." Sosok itu bergerak cepat, merangkak dengan kaki dan tangan terbalik seperti laba-laba yang dipaksa memakai tubuh manusia. Andra berlari menuruni tangga, hampir jatuh karena panik. Sosok itu mengejar sambil mengeluarkan suara seret panjang. Saat Andra mencapai pintu depan, pintu itu tertutup sendirinya. Dia menabrakkannya dengan seluruh tenaga. Pintu terbuka paksa. Andra jatuh ke tanah di luar, langsung berlari tanpa menoleh lagi. Dari kejauhan, dia mendengar suara pintu loteng terbanting dan suara langkah cepat yang semakin mengecil. Seolah sosok itu kembali ke atas. Seolah loteng itu memang tempatnya. Sampai hari ini tidak ada tahu siapa penghuni loteng tersebut. Yang pasti siapapun yang menghuni rumah itu, dia tidak pernah tidur dan dia tidak pernah suka dibangunkan. Terima kasih sudah menonton video di Patok Kerap TV. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Di mana gelap selalu punya mata untuk melihat kita.